Hola besinya kata Ani. Masih dengan perkantor polisian dan pemeriksaan. Secara kemarin giliran Sheila Sokkia yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Nah Besti, kalau Sheila Sokkia lebih banyak bungkam dan hanya meminta maaf lahir batin karena memasuki bulan Ramadan, beda sama Panda sang asisten yang diduga memiliki banyak haters karena perlakuannya yang diduga banyak membuat warganet geram. Hingga membuat Panda banyak menerima hujatan, bahkan diduga banyak didoakan agar menyusul menjadi tersangka. Cek nih Besti. Bukan sebagai tersangka. Berarti siap kan besok? Pasti kita kooperatif kok. Tenang aja. Aduh Tuhan. Bicaranya jam berapa nih besok? Jam 4 subuh. Kalian mau sholat subuh di Polda. Ya Allah. Tuh Besti, katanya netizen, kok dia yakin gak akan jadi tersangka ya? Padahal kesalahannya banyak. Ada yang mau gantiin Agus nih, geram kali aku. Duh sabar warganet. Ada lagi nih Besti. Katanya lu bareng masuknya gih Panda. Nanti kayak Fadel bilangnya sebagai saksi klarifikasi, akhirnya jadi tersangka. Ada lagi nih Besti yang gak kalah menohok. Ini orang siapa sih? Ngartis banget, gaya omongannya udah kayak artis. Artis-artisan mulu, muak, cepat masuklah kau. Ada lagi nih Besti, saksi bisa jadi tersangka loh, tergantung hasil penyelidikan penyidik. Orang itu serasa penting, Pak udah tua istirahat. Dia gak ngerti tapi sok nanggepin terus. Tuh Besti, pedes ya, kayak gado-gado yang karetnya 2. Anyway, lain Panda, lain juga Sheila Sokkia yang merupakan bosnya Panda. Secara kalau asistennya lincah ditanya awak media, kalau bosnya alias SS dan suaminya justru malah tak banyak bicara dan menyerahkan kepada kuasa hukumnya yang menegaskan kedatangannya sebagai saksi pelapor Besti atas laporan terhadap Doktif. Kasel tadi pemeriksaannya di dalam kayak gimana Kasel? Alhamdulillah berjalan lancar ya. Semuanya. Oh iya, jadi pemeriksaan hari ini hanya undangan klarifikasi karena pihak kita, Ibu SS sebagai pelapor yang melaporkan Doktif dalam pasal 67 Undang-Undang IT, yaitu penggunaan data pribadi. Intinya seperti itu. Soal materinya memang sudah dituangkan dalam BAP dan itu ada di penyidik, kami tidak bisa jelaskan. Intinya hari ini diperiksa klarifikasi sebagai pelapor atas laporan penggunaan data pribadi milik Ibu ESS yang digunakan oleh Doktif dalam status WA-nya. Nah jadi saksi Besti, pemeriksaan sebagai pelapor. Anyway, dicecar 17 pertanyaan, Petrus mengatakan kalau semua lancar dan semua bisa dijawab oleh SS. Sementara itu, SS yang digeruduk wartawan lantaran banyak bungkam malah berlalu pergi sambil bilang mohon maaf lahir batin karena mau puasa. Gitu Besti. Bang ini gimana nih Kasel? Iya dong. Iya gimana nih Bang? Nah, nanti lah ya. Kasel gimana nih untuk NM yang udah Iya gimana nih Kasel? Tanggapannya Kasel. Mohon maaf lahir batin ya, besok kita puasa. Mohon maaf lahir batin. Kasel tanggapannya dong soal dia yang belum ditahan nih tapi udah jadi tersangka. Kasel gimana Kasel? Kecewa atau gimana? Kasel. Mantan kuasa hukumnya seperti apa Bang? Ini kan laporan negara. Tuh Besti. Anyway, Panda yang juga datang menemani SS ini mengaku kalau ia datang untuk undangan klarifikasi. Dan yang terpenting bukan sebagai tersangka dan pasti akan kooperatif termasuk untuk pemanggilan untuk dia berikutnya nanti. Intinya hari ini kita datang sebagai pelapor bukan terlapor. Jadi kalau gosip-gosip di luar sana hari ini kita datang sebagai terlapor enggak.
Ya, yang penting kita datang ke sini bukan sebagai status tersangka. Terima kasih. Tapi besok Panda diperiksa gimana nih untuk sebagai terlapor? Ya, besok undangan klarifikasi bukan sebagai tersangka. Pasti kita kooperatif kok. Iya Panda, undangan klarifikasi. Anyway Besti, diduga mungkin selain karena perilaku Panda, dugaan lain diduga muncul ketika Panda yang menyatakan siap ditahan dan akan membuat paduan suara kalau nanti di penjara, juga diduga kuat membuat Panda jadi memiliki banyak haters karena diduga sikapnya dianggap terlalu sombong hingga membuat Panda lagi-lagi menerima kritikan pedas hingga doa buruk dari para warganet. Cek yuk Besti. Siap kalau nanti kalian dinyatakan bersalah di penjara siap. Siap banget, siap banget. Nah, Penjara heboh kalau ada bro. bukan lagi. Ntar gue buat paduan suara tuh di penjara. Ya. Paduan suara memang. Tuh Besti, katanya warganet, yakin seyakin-yakinnya Panda di penjara. Ucapan adalah doa, aminkan. Kita tunggu Panda pakai baju orange. Sementara itu Besti, Petrus kuasa hukum dari Sheila Sokya ini menegaskan kalau pemeriksaan dilakukan santai dan tidak ada kekecewaan dari pihak SS. Dia sebagai pelapor dilayani dengan baik, memberikan keterangan dengan santai, biasa aja. Ya, nggak ada yang dia tidak merasa kecewa karena memang pemeriksaannya santai. Ya, oke teman. Tuh santai kok Besti. Berarti yang gak santai siapa ya? Anyway, menurut kalian kenapa ya yang laporan SS, tapi yang diduga banyak haters justru Panda, sampai diduga banyak didoakan menjadi tersangka? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata